Shalom, Sinar Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah online Jumat Agung hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian melayani Tuhan pada ibadah online pada hari ini Tuhan. Biarlah hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan buat kami semua, sehingga kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Diberitahukan bahwa ibadah online Jumat Agung hari ini akan disertai perjamuan kudus. Bagi yang sudah mendapatkan hosti dan anggur dapat mempersiapkan. Bagi yang belum, dapat mempersiapkan sirup merah dan roti kecil sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman untuk minggu ini. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Jangan lupa ya, Sabtu ini libur, nggak ada ibadah youth. Khusus minggu ini, sekolah minggu diliburkan. Hari Minggu ini buat ibadah JC diliburkan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April dan kita mempunyai rencana untuk retret tanggal 30 sampai tanggal 2 Mei. Namun melihat kondisi dan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan dan juga ada anjuran pemerintah dan Bapak Gembala, maka kami panitia akan menunda untuk sementara waktu retret yang akan kita laksanakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengerti dan dana Bapak Ibu Saudara yang sudah dikumpulkan akan tetap terjaga dan kami akan simpan sampai retret yang akan datang kita bisa laksanakan. Demikian pengumuman kami dari panitia. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, saudara-saudaraku terkasih jemaat GBS Bukit Karmel. Bagi yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan atau melaksanakan kewajibannya memberikan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, Demikian pengumuman di minggu ini. Saya dan teman-teman sepermainan melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, yang turun ke dalam dunia untuk menghapuskan dosamu dan dosaku. Hari ini kita tinggikan dan muliakan namanya. Haleluya. Mari angkat pujian kita, sukacitaku penuh.
melimpah dalam hidup kita. Haleluya. kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang tetap kusembah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia seumur
bersama-sama. Engkau adalah Allah yang layak disembah. Haleluya. Engkau ku sembah. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku ku mau Shalom. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami ada di dalam bait-Mu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Di mana kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Yang Engkau kasihi bagi kami semua Tuhan yang percaya kepada Engkau. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengalami mujizat-Mu yang terjadi Tuhan. Di dalam hidup kami, di dalam segala perkara yang kami hadapi Tuhan, kami boleh melewatinya Tuhan. Engkau mau pimpin dari awal hingga akhirnya. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Dan kami serahkan selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari yang sangat indah buat kita yang tidak akan bisa kita lupakan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Di dalam hari kematiannya banyak orang seringkali mengabaikan. Menganggapnya tidak begitu penting. Padahal dia telah berbuat segala sesuatu menanggung dosa umat manusia untuk diselamatkan. Pagi hari ini saya ajak menjadi saudara sekalian membaca dalam firman Tuhan. Terambil dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-12. Sebagian daripada ayat ini berkata demikian. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Kalau kita baca di dalam ayat ini. Dia terhitung di antara pemberontak. Kristus yang disalib ini tuh, karena lebih 2000 tahun yang lampau adalah wujud nyata dari nubuatan dikemukakan oleh Nabi Yesaya pada kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, dalam rangka memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus ini. Maka kita akan merenungkan Kristus yang tersalib bersama-sama dua penyamun yang ada di kiri dan di kanan ini. Biarlah pada saat ini kita tahu sejauh timur dari barat, jarak yang begitu jauh, Kristus datang untuk juru selamat bagi kita semua manusia. Tema firman Tuhan pagi hari ini, 5 pernyataan Kristus di atas kayu salib yang membuktikan bagi kita sekalian Dia telah mati untuk kita sekalian. Ada 5 bagian
bagian yang pertama ini, Kristus adalah juru selamat. Jikalau kematian Yesus disalib adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya, maka jelaslah bahwa Kristus yang tersalib itu adalah juru selamat yang sudah ditentukan Allah untuk kita sekalian. Dan kita mengerti dan kita tahu, saudara, kalau dikatakan penggenapan dan nubuatan dari Nabi Yesaya, jelas Kristus telah tersalib adalah juru selamat yang sudah ditentukan Allah untuk menebus dosa umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Rasul Paulus dan Rasul Petrus ini pada waktu hari raya Pentakosta, bahwa kematian Yesus adalah sesuai dengan rencana yang ditentukan oleh Allah. Yesus disalibkan bukan suatu kejadian kebetulan, dan sekali-kali bukan juga sambil lalu menggunakan tersalibnya Tuhan untuk mengampuni dosa umat manusia. Ternyata Allah jauh-jauh sebelumnya sudah merencanakan anak tunggalnya untuk disalibkan bagi penebusan dosa umat manusia. Dari segi makna, suatu pekerjaan yang dikerjakan secara sambil lalu dengan yang direncanakan itu sangat berbeda. Kenapa dikatakan sangat berbeda? Allah mau menyelamatkan kita, yang dibutuhkan oleh setiap manusia yang menginginkan keselamatan di dalam hidupnya. Bukan timbul dari kasih yang muncul secara tiba-tiba. Bukan bagaikan kita bertemu pengemis di jalan, secara tiba-tiba timbul perasaan iba lalu kita mengeluarkan dan mempersembahkan sedekah. Untuk menyelamatkan manusia bagi Allah merupakan pekerjaan yang besar dan penting, dan perlu didahului dengan perencanaan yang mantap. Kenapa dikatakan mantap? Manusia hendaknya demikian adanya selalu. Dengan demikian jelaslah sudah ditentukan oleh Allah supaya di dalam Dia kita beroleh selamat. Karena apa? Dia telah mati untuk kita sekalian. Bagian yang kedua di sini, saudara, Kristus sendiri yang disalibkan. Yang disalibkan bersama-sama penyamun bukan malaikat yang diutus atau orang yang dipilihnya oleh Yesus, melainkan ia sendiri yang disalibkan. Yesus bukan saja sendiri menanggung dosa umat manusia, ia sendiri pula mencari orang berdosa, menyatakan kasihnya pada kita sekalian dan sebagainya. Mengapa Tuhan sendiri yang harus menanggung dosa umat manusia? Jawabannya adalah karena tidak ada orang yang memiliki kasih demikian sehingga rela mati untuk menanggung dosa umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh firman Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang mati untuk orang yang dicintainya, mati untuk negara dan bangsa. Tetapi siapakah yang mau mati untuk orang yang jahat, orang yang berdosa? Jikalau ada orang yang rela mati untuk orang berdosa, tetapi mereka tidak mempunyai kelayakan untuk itu, karena ia sendiri orang berdosa. Hanyalah Yesus
Meskipun digolongkan di antara orang berdosa, bahkan dikatakan dia seorang pemberontak, tetapi ia sendiri tidak berdosa. Oleh karena itu, hanya Yesus mempunyai kelayakan untuk mati bagi orang berdosa, menebus dan melepaskan mereka dari kuasa dosa. Oleh karena itu pula, maka Yesus harus sendiri mati untuk manusia berdosa. Kenapa dikatakan demikian? Yesus harus sendiri mati untuk manusia berdosa. Kan dia tahu kasih Allah sungguh terbukti untuk kita sekalian. Bagian yang ketiga di sini saudara, Kristus yang tahan menderita. Sewaktu Tuhan Yesus ditangkap sebelum dia disalibkan, mengalami penderitaan yang tidak kita sangka. Betapa sakitnya, betapa pedihnya apa yang dialami oleh Yesus. Seorang diri, tidak ada orang yang bisa membantunya. Bahkan tidak ada orang yang berani untuk menggantikannya. Bagian ketiga ini Kristus yang tahan menderita. Setelah prajurit Romawi menyalibkan dia, maka orang-orang di sekitarnya mengejek dan memalukan dia dengan mengatakan bahwa jikalau ia Kristus, maka ia bukan saja bisa menyelamatkan orang lain, dan juga bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka yang mengejek dan menertawakan Yesus itu bahkan tidak lebih daripada orang yang tidak ada berarti. Ia bukan saja bisa menyelamatkan orang lain, tetapi kita tahu orang yang mengejek dan menertawakan itu seperti orang yang menang perang, seperti sedang menghina tawanan perang mereka. Sebenarnya apa yang dilakukan Yesus sehingga mereka membencinya, bukanlahkah ia datang dengan membawa kebaikan dan keuntungan? Bukankah ia datang menyembuhkan yang sakit, melainkan mujizat untuk kesejahteraan manusia dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan mengenyangkan minimal 5.000 orang yang kelaparan. Dari mulutnya meluncur kata-kata mutiara yang menyejukkan, yang meluruskan, sehingga yang susah dihiburkan, yang jahat meninggalkan kejahatan dan sebagainya. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu baik adanya. Tetapi bagaimana sikap orang-orang terhadapnya? Ia sering diejeknya dan mengatakan, bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah ia tidak berpendidikan? Bagaimana bisa mengajar kami? Bahkan adanya yang menuduhnya sebagai orang yang dirasuk setan. Pada waktu ia disalib, orang-orang ini sampai hati dengan kata-kata beracun menyakiti hatinya. Hal yang paling sulit diterima adalah Yesus begitu mulia, tetapi mereka mengejeknya, dan penghinaan dari manusia yang hina-dina kelakuannya. Yesus yang berhikmat dan bijaksana, tetapi dipermainkan oleh manusia yang bodoh. Yesus yang suci ditertawakan oleh manusia yang najis. Sungguh benar, jika Yesus merasakan penderitaan dalam seumur hidupnya, bukan saja orang-orang semua meninggalkannya, bahkan Allah sendiri pun meninggalkan dia. Bisa kita bayangkan penderitaan yang dialami oleh Yesus Tuhan kita ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak turun dari salib? Mengapa ia tidak mau menyelamatkan dirinya? Jawabannya adalah karena ia mau. Karena kita menjadi orang yang berdosa. Karena ia rela menanggung akibat dari dosa yang kita perbuat. Ia tidak mau menyelamatkan diri sendiri adalah untuk menyelamatkan kita. Sebagai umat yang percaya,
apakah kita tidak bersyukur atas penderitaan Tuhan untuk menyelamatkan kita umat manusia? Apakah kita justru ikut bersama mereka untuk melakukan yang dosa, baik secara sadar maupun tidak, menghina dan mengejeknya dengan sikap kelakuan kita yang tidak benar ini? Karena kita tahu kalau Kristus sebagai satu-satunya jalan, itulah dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita ini. Bagian yang keempat ini, Kristus satu-satunya jalan. Ada 3 salib yang terpajang di Bukit Golgota. Adalah lukisan indah yang mengungkapkan tentang keselamatan yang di sebelah tergantung penyamun yang binasa, dan yang di sebelahnya lagi tergantung penyamun yang selamat. Sedangkan di tengah-tengah itu tergantung juru selamat manusia. Maka jelas bagi kita terlihat bagaimana orang bisa memperoleh hidup yang kekal, yaitu dengan percaya kepada Yesus yang berada di tengah-tengah kedua penyamun itu yang tersalib. Tuhan sendiri berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Pada waktu Yesus disalibkan, mereka menempatkan dia berada di tengah-tengah. Hal ini menyatakan bahwa Yesus dianggap penjahat yang lebih penting dari kedua penyamun tersebut. Lihatlah Tuhan Yesus yang suci. Tetapi jelas kita ketahui bahwa karena dosa seluruh umat manusia dilimpahkan atas dirinya. Mengapa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Jelas apa yang dia katakan, "Akulah jalan kebenaran dan kehidupan." Hal yang perlu diperhatikan adalah Yesus berada di tengah-tengah kedua penyamun itu, menyatakan kesempatan atau peluang emas sama diberikan kepada kedua penyamun untuk menerima keselamatan Tuhan. Tidak pilih kasih dengan menyelamatkan yang satu dan membuang yang lain. Yesus tidak pilih kasih ini. Dan kita tahu bahwa Yesus berada di tengah, menyatakan ia mati bukan hanya untuk sebagian orang saja, bukan juga untuk sebagian dosa saja, melainkan ia menjadi juru selamat seluruh umat manusia. Penyamun itu binasa karena ia sendiri yang menolak keselamatan dalam Yesus yang diberikan secara percuma. Saudara yang kekasih, setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk menerima berkat keselamatan. Tetapi keselamatan itu apakah akan menjadi milik kita? Hal tersebut tergantung bagaimana kita memegang kesempatan itu untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat pribadi kita menjadi sempurna. Oleh karena dia akan memberikan kepada kita sukacita kita yang penuh di dalam hidup kita ini. Dan kita lihat bagian terakhir ini, Kristus yang menjadi penyelamat itu. Apa yang dia katakan bagi kita? Kalau dia sebagai penyelamat, jelas bagi kita tahu apa yang Tuhan lakukan. Penyamun yang bertobat itu berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Yesus langsung menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini pernyataan yang mantap yang Tuhan katakan kepada kedua penyamun itu. Dari jawaban ini dapat terlihat jelas bahwa yang mengadili Pilatus ini
Dan sebagai keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah yang paling sempurna. Mengapa demikian? Pertama, kita perlu mengerti, Ia sendiri adalah sempurna. Amin. Apa yang Dia katakan bahwa Ia sendiri adalah sempurna. Ia tahu dan jelas setelah meninggal nanti akan ke Firdaus. Sebab itu dengan mantap Ia menjanjikan kepada penyamun itu. Dia katakan kepada penyamun yang bertobat itu bahwa dia akan bersama-sama ke Firdaus dengan Yesus. Dan keyakinan ini didasarkan atas kesempurnaan dirinya. Meskipun ia dimasukkan ke golongan orang berdosa, tetapi ia tidak berdosa. Baik Gubernur Pilatus yang mengadilinya sebanyak 3 kali menyatakan tidak menemukan kesalahan Yesus. Demikian pula Yudas si pengkhianat bersaksi bahwa ia sudah menjual darah orang yang tak bersalah. Yang kedua, hasil karya keselamatannya itu sempurna adanya. Dengan mantap ia memberi jaminan kepada penyamun yang bertobat. Jelas menyatakan bahwa karya keselamatan yang dikerjakan dengan sempurna sehingga membawa dampak keselamatan bagi orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya agung yang dikerjakan pada Jumat Agung oleh Tuhan Yesus Kristus ini mempunyai arti yang sangat-sangat penting bagi setiap kita ini. Penting dalam arti bahwa keselamatan yang disediakan bukan saja berkaitan dengan keadaan situasi sekarang. Situasi sekarang ini di dalam seluruh dunia menghadapi COVID-19. Demikian pula untuk masa mendatang dalam penyerahan diri kita. Saya ajak saudara mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Agar pagi hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Dengan darahnya yang telah menebus kita, ada kesembuhan terjadi. Ada pertobatan terjadi. Ada kelepasan dosa terjadi. Ada ketaatan terjadi. Ada pengampunan terjadi. Itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita di atas salib itu. Kita angkat satu pujian, satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita merenungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Apakah pada saat yang kudus kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena Ia tiada bercela dalam kebenaran, kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini apa yang kami pegang bukan lagi roti dan anggur. Ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami, dan darah-Mu yang mengalir dari bukit Golgota. Ada mujizat-Mu terjadi bagi orang-orang yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini pun ada mujizat-Mu terjadi di antara kami Tuhan. Yang dengan percaya makan dan minum tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, ada mujizat-Mu, kesembuhan itu terjadi bagi kami. Dan ada pelepasan bagi kami Tuhan. Orang yang berdosa Engkau ampuni, Engkau lepaskan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang telah mengampuni kami. Dan sebelumnya Tuhan kami makan minum ini Tuhan, kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar kami layak untuk mendapatkan mujizat-Mu yang masih ada itu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekarang angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan, junjung setinggi-tinggi lebih tinggi dari kepala kita, dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita, dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kita angkat cawan berkat itu darah Tuhan pada tangan kanan kita, dan dengarkan akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Haleluya. Kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali di atas awan-awan permai. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Hari Jumat Agung yang cerah, yang ceria Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh rasakan ada mujizat-Mu terjadi di tengah kami. Kami bersyukur terima kasih Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami masih ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Ajar kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami selalu mengaminkan Tuhan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Kami bersyukur terima kasih Tuhan untuk hari-hari di mana saat ini Tuhan kami alami di seluruh dunia, bahkan di Jakarta ini Tuhan penuh dengan masalah-masalah yang terjadi. Tapi Tuhan Engkau selalu menyertai bagi kami sekalian Tuhan, sehingga kami Tuhan memperoleh pengampunan daripada Engkau Tuhan karena kematian-Mu di atas kayu salib. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kami pulang dengan kelegaan. Kami pulang dengan mujizat yang kami bawa Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah pada saat ini kami khusus berdoa Tuhan, untuk penyakit virus corona Tuhan. Biarlah Engkau lenyapkan Tuhan, enyahkan daripada di sekitar kami Tuhan. Bahkan di dalam negeri kami Indonesia Tuhan Engkau sudah pulihkan. Sehingga kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah dengan peristiwa ini Tuhan, banyak orang boleh dimenangkan dan percaya kepada Engkau Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup kami. Karena Engkau telah rela berkorban di atas kayu salib. Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami dengar ini Tuhan, kelima pernyataan-Mu di kayu salib ini Tuhan, menjadi kenyataan bagi kami di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, melalui kejadian ini, peristiwa ini Tuhan, banyak hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau telah panggil pulang. Dan kami percaya Tuhan, bahwa apa yang telah ditinggalkan itu tidak akan menjadi sia-sia. Biarlah mereka boleh bertumbuh kembali Tuhan, untuk kembali melayani di dalam pekerjaan-Mu. Agar banyak orang dapat dimenangkan. Dengan peristiwa ini Tuhan, kembali kami boleh mengenang Tuhan, apa yang mereka telah perbuat untuk-Mu. Dan kami percaya itu tidak akan sia-sia. Engkau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati sanak saudaranya Tuhan. Dan Engkau memberkati jemaat yang ditinggalkan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau menyertai dalam hidup kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tidak dihinggapi penyakit ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah enyahkan penyakit
virus corona ini Tuhan tidak akan kembali lagi Tuhan. Karena kami tahu setetes darah-Mu Tuhan telah menyucikan segala sakit penyakit kami dan segala dosa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa kami ini Tuhan. Dan Engkau mendengar selalu Tuhan di dalam doa syafaat yang kami panjatkan Tuhan. Dan Bapa, sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam hidup mereka. Tetap setia di dalam Engkau Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan di sepanjang hidup kami ini, Engkau menyertai kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam pemeliharaan Allah Bapa. Dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kembali yang kedua di atas awan permai. Semua yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.